Ya, sebenarnya Macron ini Pak, udah nggak laku lagi ya. Macron ini sebenarnya udah nggak laku lagi. Ini ini orang ini ini memang ada mesti ada ini cerita. mestinya dipenjarain ini Stemmer si Macron ini setelah mereka memimpin periode berikutnya kalau sayap kanan menang mestinya ini diselidikin ini penjarain ini mereka gitu. Ya, Shalom Prancis, SK. ya Shalom shalom dulu. Pak Teddy, Ya buka apa dengan kabar? salam sejahtera dulu. Iya tuh. Ya, Mm. salam sejahtera Pak Gitu. Teddy. Oke, jadi Prancis, Inggris, Kanada ini sekarang pemimpinnya lebih cenderung sayap kiri. Ya. Jadi kalau sayap kiri itu selalu berpandangan persamaan hak, hak-hak universal, begitu ya, hak asasi manusia harus dilindungi. Ya. Nah itu dia nggak boleh ngelihat model-model ya seperti itu. Kan alasannya dia mengecam si Israel ini, Netanyahu ini karena menahan, memblokade bantuan kemanusiaan. Nah, di mana dia merasa wah di situ ada 2 juta orang ya yang ada ya udah turun banyak ya mungkin udah hampir 100.000 lebih berkurang ya yang mati, yang cacat dan yang bermigrasi ke luar negeri. Nah, jadi mereka berpandangan seperti itu. Tetapi mereka ini nggak mikir. Nah, makanya sayap kiri ini kalau Eropa saat ini dipimpin dari pemimpin-pemimpin sayap kiri, saya rasa dengan kondisi sekarang eh, Eropa itu pasti akan problem ya, problem dengan masalah keamanan, problem dengan masalah eh, pekerjaan, ekonomi, begitu ya. Belum lagi dengan imigran-imigran ilegalnya yang bikin masalah demo-demo ya. Nah, karena mereka tahu juga dengan menerima imigran-imigran ini suara mereka, partai mereka sayap kiri ini berkembang bertambah karena para imigran-imigran ilegal ini ya pasti akan bernaung ke partai-partai sayap kiri mendapatkan perlindungan bahkan lebih daripada warga di Inggris sendiri maupun domestik Prancis itu sendiri begitu ya. Mereka mendapatkan apa bantuan-bantuan ya karena sebagai pendatang belum mendapatkan pekerjaan. Akhirnya juga mereka boleh mendapatkan fasilitas-fasilitas yang jauh lebih 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 baik daripada warga negaranya Prancis, Inggris, Kanada itu sendiri yang membayar pajak, malah mendapatkan beban bayar pajak besar dibanding imigran-imigran ini yang nggak ada sumbangsinya, ya bahkan yang ada kebanyakan bikin onar. Nah, sebenarnya rakyat-rakyat di Prancis, Inggris mestinya sadar gitu ya bahwa kalau dia milih sayap kiri ini ya hancurlah dia ya makin tertekan rakyatnya sendiri dirugikan mestinya semakin beralih ke sayap kanan yang lebih nasionalis mau nggak mau pilihannya sekarang suka nggak suka mesti ke sayap kanan seperti model Trump ya populis sayap kanan begitu yang lebih nasionalis dibanding model-model si Biden, Obama. Cuman ngomong gede aja itu Kamala ngabisin uang negara APBN-nya hanya untuk ngebantu yang kayak begitu ya kelompok-kelompok seperti itu dikorup, dimanipulasi di semua uh, apa bantuan-bantuan mereka, bantuan-bantuan luar negeri maupun di dalam negeri ya sama kadrun-kadrun imigran gelap itu maupun juga di PBB, di UNRWA, di UNIFIL, mau aja ya dikadalin ya. Nah, jadi tapi ya mereka mendapatkan suara. Tetapi yang menarik ini Trump sih
ngerti ya kartunya ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya ya kalau cuman masalah kemanusiaan nggak jadi problem. Tapi kalau lu udah berani ngeganggu-ganggu Israel, ya lu berhadapan sama gua gitu ya, sama USA, sama Trump. Nah, saya rasa Inggris ya jiper lah ya, si Prancis ya nggak ada apa-apanya. Nah, itu bisa dijatuhin si Trump, si Macron, si siapa tuh namanya, si Stemer maupun si siapa nih sekarang nih ya, pemilu PM baru itu ya, Carney ya kalau nggak salah, yang di Kanada. Nah, jadi kalau untuk masalah kemanusiaan ya oke lah, Trump juga menyetujui itu penduduk Gaza lagi kesusahan, jangan ditekan ya. Jadi kamu mesti baik-baik juga lah pesannya ke Netanyahu ya. Mereka lagi kesulitan obat-obatan, mereka lagi kesulitan air bersih, listrik, makanan, ya disupport begitu ya. Nah, tetapi kalau terhadap si para teroris biadab, ya bantai aja, nggak apa-apa, ya. Kasih dia itu kalau perlu dijadiin neraka, begitu ya. Namanya juga teroris biadab, ya. Yang ngebunuh orang sipil, jangan dikasih hati, begitu. Cari dia tuh sampai gorong-gorongnya, bakar itu biar keluar tikus-tikusnya dari gorong-gorong got-got joroknya, kan gitu. Nah, jadi kalau Trump jelas begitu ya, dibanding sayap-sayap kiri ini yang cuman teoritis saja ngomong doang kemanusiaan, cuman buat kelihatan bagus begitu humanity, tetapi nggak ada actionnya. Dan Trump juga udah sebel dengan pemimpin-pemimpin sayap kiri Eropa ya, juga termasuk si Kanada, makanya digoyang lah mereka dengan tarif itu ya. Nah ini belum, kemarin udah sempat di sounding ya, kita akan bikin perhitungan, bahkan ini Eropa termasuk lebih lebih dablek lagi dari China tuh dicap gitu kan, barang-barang kita nggak masuk ya. Lu jualan berapa juta, berapa puluh juta mobil ke Amerika, satu mobil Amerika pun nggak ada yang jual ke Eropa. Produk-produk pertanian lu bisa diekspor ke Amerika masuk, lu nggak mau terima barang ini, nggak ada. Sama juga seperti China begitu ya, kita defisit. Nah itu nanti pasti akan digoyang dengan tarifnya, supaya jadi problem ya. Bahkan Kanada juga seperti itu. Kalau selama ini nilai ekspor mereka ke Amerika besar ya, artinya seperti kayak China melalui banyak penjualannya, pabrik-pabriknya yang ada di Vietnam kah, di India kah, di Kanada kah, di Meksiko kah, di Malaysia kah, ya maupun di Indonesia, termasuk yang dari China sendiri, mungkin itu bisa 30%, 40% penjualan ekspornya begitu ya. Jadi begitu dikasih tarif besar, ya nggak bisa jualan lagi ke Amerika, ya hancur lah ekonominya, minimal 40% industrinya tutup. Nah sama juga nih nanti Eropa akan dibegitukan, ya nggak bisa apa-apa itu ya Eropa begitu. Karena penjualan dia barang-barang mahal kan, nah itu biasanya bisa ditampung ya kebanyakan ke negara-negara yang modelnya Amerika begitu ya. Nah jadi belum dimainkan lagi nih sama si Trump ya, mungkin karena Trump kemarin sibuk untuk ngurus apa namanya, investasinya ketiga negara itu, termasuk dia sempat ngomong kan bahwa kelihatannya Amerika mesti ambil bagian karena Gaza ini udah berulang-ulang setiap berapa tahun perang terus, nggak beres-beres, ngegelontorin duit terus, kayak orang goblok lah gitu loh, nggak ada planningnya. Ya udahlah planningnya kita, kalau si Yordan nggak mau, Mesir nggak mau, ya udah kita ini aja pindahin ke apa namanya, ke Libya kan, kemarin kan isunya ya kita akan bicarakan dengan Libya ya, minimal 1 juta dulu lah ya ditampung. Nah kan Libya ini sejak Gaddafi itu kan sempat diturunkan ya, sempat NATO pun, Amerika, Inggris, Prancis pun nyerang untuk ngabisin si Gaddafi waktu itu ya, tahun berapa tuh, Arab Spring, setelah Arab 2011-an ya. Jadi udah hampir perang sampai sekarang ini kan, ancur-ancuran juga Libya itu, perang saudara ya. Ada dua fraksi minimal yang rebut-rebutan kekuasaan pasca kejatuhan si Gaddafi. Gaddafi pun juga sama, kerjanya mengkudeta pemerintahan sebelumnya. Jadi semua ini negara muslim ini pada mau
jadi pemimpin semua ya. Jadi kalau yang namanya khilafah ya pasti rebutan. ISIS pasti akan perang sama Al-Qaeda, Al-Qaeda akan perang sama Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir akan perang sama Ikhwanul Muslimin. Ya begitulah, pada mau jadi pemimpin semua. Ya, belum lagi Syiahnya, Khamenei segala. Ya pada mau perang. Nah, jadi eh, uangnya kan ditahan tuh katanya hampir 34 miliar US dollar. Ya, kalau dirupiahkan mungkin sekarang berapa? Kalau 16 ribuan, 500 triliun lebih. Nah, 500 triliun lebih ini ya lumayan ya di tengah negara yang sekarang udah hancur nggak karu-karuan ya, hampir sama kayak si di Libanon maupun di Gaza ini juga ya, yang tadinya negaranya lumayan, sekarang gara-gara perang hancur juga begitu ya, perang saudara ini sekarang udah hampir 14 tahun. Nah, eh, uang sebesar itu 500 triliun saya rasa besar sekali ya, pasti mungkin kelihatannya negosiasinya akan berhasil dengan para pemimpin Libya ini. Belum lagi nanti mungkin caranya ya akan diberikan uang saku pembangunan perumahan, entah itu di daerah mana ya, mungkin mesti dipilih yang jauh dari konflik peperangan, karena dulu kan juga ISIS sempat masuk ke situ ya setahun di Libya itu. Nah jadi mungkin akan dikasih uang saku, katakan misalnya 1 juta orang, kalau kasih 1 juta saja ke rupiah, uang bulanan 1 juta itu berarti berapa? 1 triliun lah kira-kira. 1 triliun berarti kalau dia 10 tahun aja, ya keluar uang 10 triliun. 10 triliun mah nggak besar ya, buat Trump ratusan triliun aja nggak ada problem begitu ya. Paling rumah yang agak besar dia bangun. Mungkin nggak tahu uangnya itu dari yang 34 miliar yang disita Amerika yang selama ini belum dicairkan sejak si Gaddafi digulingkan ya, karena kan Gaddafi ini begitu diktator ya. Bahkan kalau nggak salah dulu tuh sempat masalah apa tuh namanya uh, apa namanya bom ya, bom bunuh diri ya, yang pesawat di Skotlandia ini dibiayai si Gaddafi. Dan Gaddafi ini dulu juga pernah memberikan bawa berapa tas tuh uangnya ya ke Sarkozy ya. Waktu itu Sarkozy itu sempat dia kan jadi PM-nya siapa, pemilihan presiden Prancis. Nah, akhirnya dikalahkan sama si Hollande ya waktu itu tahun 2012. Itu juga dikasih uang sama si ini ya untuk pemilihan presidennya. Jadi jangan heran ini kayak model Stemmer, kayak model si Macron, kayak model si ya nggak tahu nih yang Kanada ya, mungkin masih baru, bisa jadi ya yang sayap-sayap kiri ini dikasih duit ini dari negara-negara Arab. Kalau dulu Gaddafi tuh ya, Gaddafi dulu kaya ya, tinggal ngasih duit. Dan dulu duit tahun 2012 ya dia sempat kasih, isunya itu kan sampai ke pengadilan, ditahan si Sarkozy itu sekitar sekitar berapa waktu itu ya, hampir 1 triliun ya, uang tahun 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lebih, itu 1 triliun ya lumayan besar begitu ya. Nah, Sarkozy ini kan bukan orang yang pengusaha kaya ya, tetapi politisi begitu. Jadi berarti buat dia. Nah ini terungkapnya ya si anaknya si ini yang ngomong ya, anaknya si Gaddafi. Dulu ini kita yang pilih. Jadi di situ mungkin banyak deal-dealnya, gimana untuk melindungi kepentingan-kepentingan Islam dan kepentingan-kepentingan si Gaddafi pada waktu itu. Nah jadi politisi-politisi Eropa ini sebenarnya jangan-jangan banyak yang korup ini ya, kayak Macron kayak ini ya. Dia makanya takut ini sekarang dengan yang sayap kiri ya, begitu mulai naik daun. Nah, sempat ditangkap ya si Le Pen ini gitu. Nggak diizinkan untuk berkompetisi dengan dia ya, dengan tuduhan manipulasi juga. Nah, tetapi kalau saya lihat mungkin mestinya nih Eropa mesti penduduk asli mereka itu ya nggak boleh lagi udah ke sayap kiri, hancur mereka itu kalau sayap kiri, mestinya ke sayap kanan, bisa-bisa dijual itu negaranya sama politisi-politisi sayap kiri yang
cuman beralasan humanity lah segala macam universal lah, nilai-nilai universal. Dan ini perlu didukung sama Trump, mesti digoyang agar cepat jatuh. Nah, termasuk Kanada kalau perlu ya mesti jadi bagian negara state Amerika kalau perlu yang ke-51. Jauh dia lebih kuat ya, jauh lebih lebih jaya begitu ya. Ekonominya maju, keamanannya bagus, pemimpinnya juga jelas ya kalau dipimpin kayak model Trump begini begitu dibanding yang Kanada sekarang ini ya payah begitu. Nah, itu mesti digoyang juga secara ekonomi ya, termasuk Prancis dan Inggris biar goyah pemimpinnya itu diganti lah ke sayap kanan. Nah, sayap kanannya naik. Nah, jadi saya rasa Trump sudah membuat planning juga ya buat Amerika bagaimana pasca perang ini Hamas ini mesti menyerah ya. Kamu nggak bakal kita bantai asal lu serahkan itu para sandera dan serahkan senjata. Udah lu jadi warga sipil yang baik. Jangan lagi perang. Nah, Gaza sesuai dengan planningnya dia dijadikan tempat wisata Rivera, uh, pantai-pantai yang indah, bangunan-bangunan mewah. Saya rasa Arab Saudi, pengusaha-pengusaha Uni Eropa, bahkan pengusaha-pengusaha Uni Emirat Arab maupun dunia pun pasti akan tertarik untuk membangun ya dengan cepat. Itu dia orang properti yang ngerti, mungkin dengan dibikin konsepnya dalam waktu 1, 2, 3 tahun udah banyak investor yang masuk hanya untuk luas wilayah 40 kilometer sama 10 kilometer ya, kali 10 kilometer ya cepat lah mereka bangun ya. Dengan uang-uang itu ya tinggal dipatok lah dia uang propertinya ya, landnya semeter berapa. Daerah ini kawasan wisata, daerah ini kawasan hotel, daerah sini kawasan restoran. Banyak ini apartemen, ini perumahan, ini hotel-hotel mewah bintang 7 kelasnya, ini bintang 6, ini bintang 5. Ya jauh jauh lebih tertata ya. Dan Libya mungkin dengan sekarang kesulitan uang ya, saya rasa uang 500 triliun itu besar sekali buat mereka ya. Saya rasa mungkin akan siap untuk menampung 1 juta orang itu. Belum lagi juga mereka pemerintahan yang sekarang ini kan disupport sama NATO ya, yang dimana notabene mereka dulu dibantu Amerika, Eropa, si Prancis maupun Inggris untuk menjatuhkan Gaddafi, sehingga pemerintahan sekarang ini memimpin menggantikan Gaddafi walaupun belum tuntas ya, masih ada uh, uh, apa oposisinya yang saling perang seperti di Yaman ya, begitu rebutan kekuasaan. Jadi saya rasa Trump akan seperti itu, atau mungkin kedua, dengan ide Trump untuk membangun pariwisata sebagai zona penyangga, zona bebas begitu ya dari perang, jadi zona aman, zona pariwisata, itu justru menjadi ide cemerlang buat politisi-politisi Israel, terutama yang sayap kanan ya, grupnya Netanyahu. Kita juga nggak kepikiran ya, gila nih idenya cemerlang banget nih ya, idenya timnya si Trump ini begitu. Kita kok nggak kepikiran. Nah ya udah kalau kayak begitu berarti kita kuasai aja nih Gaza ya. Cuman kan caranya gimana nih untuk memindahkan 2 juta orang ini. Nah ternyata Trump jauh lebih in advance lagi ya dalam pemikirannya ya. Artinya dia udah malah menegosiasikan dengan Libya begitu. Kalau Israel kan baru mengcopy aja ya dari idenya Trump begitu. Gimana kita kuasai, kita bangun zona penyangga nanti begitu. Nah, tetapi saya rasa udah nggak mungkin lagi ya. Jadi kalau Prancis dan Inggris ini ya nggak bisa apa-apa lah ya, cuman teoritis saja ya. Secara garis besar di PBB pun untuk menangkap Netanyahu segala macam ya nggak bisa lah ya. Lu mesti ngelewatin Amerika begitu ya. Apalagi sekarang Amerika di zaman Trump, kecuali mungkin zamannya si Kamala yang megang ya, berbeda lagi gitu. Ya itu sementara Pak Paul, menurut saya sih Israel dan Trump ini sebelumnya kan Netanyahu ini udah bicara ya di Amerika, waktu mereka kunjungan bahkan 2 kali ya. Jadi udah
udah sesuai dengan planning mereka. Ya, kita akan bereskan itu Gaza, mesti dipindahkan, relokasi itu orang-orangnya di sana. Nah, saya rasa juga kunjungan ke Qatar pun juga kemarin waktu di Uni Emirat Arab dia udah ngomong ya bahwa harus Amerika ini ambil alih ya supaya jangan berulang-ulang kasus ini terjadi. Ya saya rasa kalau udah si Trump yang ngomong, si Macron, si siapa Stemmer maupun si siapa Kanada tuh eh, Carney itu udah nggak bisa apa-apa ya. Udah cuman tunduk-tunduk aja, iya iya manggut-manggut aja, nggak bisa apa-apa mereka itu. Ya itu, Pak Paul, thank you. Itu lagi nih Pak SK, 3 negara ini banyak ngomong. Padahal Iya, negara Arab yang kaya raya yang besar aja nggak banyak ngomong. Orangnya mereka sendiri, bahasa mereka sendiri aja nggak banyak ngomong. Ini Prancis, England sama Kanada ini ngomong doang udah. Two-state solution itu it just doesn't work. Mereka memaksakan. jangan-jangan dia seperti kayak Sarkozy, Pak. Dulu tuh kasih uang sama negara-negara Timur Tengah. Waktu pemilu itu gimana mereka bisa memimpin lagi. Jadi Nah, kepentingan Timur Tengah ini bisa Muslim ini bisa dipegang mereka begitu. Saya curiga juga sama Stemmer ini, ya sama Macron ini belum model-model ketahuan. seperti itu begitu. Iya. Kalau di Amerika kan udah ketahuan itu kan, tweet-tweet masuk ke Universitas Seven League itu, Seven ya kan, Seven League. Itu ceritanya waktu si Sarkozy itu PM apa Perancis itu sebelum Hollande terus akhirnya si Macron ini dikasih uang bawa uang cash Pak berapa koper. Jadi dia nggak mungkin model sistem transfer. Kalau sistem transfer kan kelacak itu ketahuan ya seperti itu. Jadi mereka bawa uangnya ya itu jangan-jangan yang melalui kedutaan-kedutaan. Jadi kedutaan-kedutaan orang-orang Arab ini nggak bisa dipercaya. Ya. Makanya Karena kan saya curiga. kadang-kadang itu. Iya. Makanya kita semua curiga ini 3 negara ini ngomong seenaknya jidatnya Ya, ada makanya si negara-negara Eropa apa orang-orang Eropa ini mesti beralih, nggak boleh milih lagi sayap kiri. Kalau milih sayap kiri ya pasti akan begini terus. Iya, Ya, PSK, semenjak Pak Andi. pemilihannya sayap kiri mulai hancur. Amerika pun juga Iya. begitu kan. Semenjak mulai Clinton, Obama, siapa lagi tuh? Bro Randi, PSK. Ini Iya. kan, ya ini cuman itu ya, coba pancing ya, cuma trigger aja. Ini kan diakibatkan karena Israel menyerang Gaza memang secara frontal. Nah, muncul yang mereka ini, yang 3 negara ini cari-cari peran gitu. Sebenarnya diakibat karena itu. Memang Israel benar-benar udah mau habiskan Gaza. Maka muncullah perkataan ketiga negara ini, cari pamor lah gitu. Kendati cuman itu Pak, ancam-mengancam. Tidak ada apa yang signifikan, tidak ada. Ya, kecuali begini, Inggris, Kanada, Prancis. Oh, saya akan mengirimkan 1.000, begitu 2.000 begitu orang untuk itu. Enggak, cuman ancam-ancam. Iya, ya nggak didengarin lah. Ya dikatakan diancam balik sama si ini. Lu pensupporter teroris lu katanya. Nah, kan kayak gitu. Nggak ada solusi. Mereka nggak kasih. Kalau mereka buka suara ngomong, saya terima 1 juta rakyat Gaza, nah itu baru didengerin kan, ngomong aja, omong-omong si aja. Perancis sih ada terima, cuman dia kan terbatas ya, yang orang-orang yang mungkin doktor atau apa yang pernah kuliah di Eropa, di apa, diterima tuh di Jerman, di Perancis, di Inggris, terima nih pengungsi Gaza. Jadi pengungsi Gaza itu yang udah berangkat ke luar negeri itu mungkin hampir 160.000 ya, di Australia, di Jerman, di Inggris tuh ada 160.000, belum lagi yang mati udah 50.000-an. Dan di Denmark aja udah 500.000 Pak. Udah 500.000 ya. 500.000 sih sebelum perang kali ya Pak. Udah berkurang kali ya, udah. Ya, sebelum perang itu yang 500.000 di 500.000. Denmark itu kan sampai orang Denmark pusing Pak. Iya. Nah jadi 500.000 salah ya. Ini 500.000 betul Pak, 500.000 Pak. Yang di Denmark Pak. Nggak ada kali Pak. Enggak, sebentar. Itu berapa ya? Iya dulu. Nggak sampai. Palestina. Dulu yang bikin
Dari Denmark. Denmark. Coba cek lagi ya. Pasti ini 1 juta ke Libya ini udah pasti sih. Sekarang kan mungkin Bisa jadi sekarang Pak, karena uangnya kan hampir 34 miliar dolar itu ketahan itu gede tuh 500 triliun negara Oh, lagi sorry Pak, susah begitu. 500 Pak. Iya, kecil 500 lah Pak. orang, oh 500 ribu. 500 bener. Kalau 500 ribu Denmarknya bisa tenggelam Pak semua. Iya tenggelam ya. Kasihan. 500 orang, 500 orang. Sudah pernah kita bahas di sini. 500 orang, Pak. Bentar loh, Pak. Ini, Pak. Ah, ini. Sebentar, bener loh, Pak. Saya ya, tak tunjukkan ya. Ini malah 19.000 malah di sini. Jadi mulai tahun 1980 ada 19.000 orang. Dari tahun 1980. Iya, sebelum 19.000. perang. Sebelum perang. Jadi total berapa? Wih, serem ya apa banyak tuh Pak. Makanya Denmark Iya, sekarang. lumayan banyak. Penduduk Denmark sendiri berapa persen ya? Berapa juta ya? 2 juta apa 6 juta ya Denmark itu? Enggak Pak, banyak loh Pak. Denmark itu sekitar 5 juta Pak, 6 juta. 6 juta kan. Kalau 6 500 juta, ribu aja kan masukan orang udah 19.000 ya puyeng loh hampir Pak. 10%. 2%. Hampir 10%. 10%. Iya, 500 ribu, 600 ribu. Kalau 500 ribu, kalau 20 ribu ya berarti 5 Kalau 20 ribu berarti 3% lebih. 3%. 3,4. Ini Pak Eka. Banyak loh Pak. Nah, maksudnya gini loh, kan si Trump ini bukan omong-omong doang. Dia bilang, oke, kita kirim 1 juta orang ke Libya. Terus ada yang buka semua. Terus biayanya piye? Nah, biayanya kita pakai duitnya si Gaddafi yang yang di frozen itu dia pakai. Dibekukan. Iya, maksudnya dana yang dibekukan dari duitnya si Gaddafi itu kan ada tuh. Nah, itu kan maksudnya plan-nya itu real. Jadi jangan omong-omong doang, oh support two-state solution, two-state. Iya, Itu jauh. Ya, bullshit. Kalau ini yang sayap kiri ini sama seperti kayak Obama, Biden, cuman ngomong doang. Nggak bisa kerja. Makanya hancurlah negaranya itu. Negaranya nggak aman, ekonominya pengangguran banyak, segala macam kan. Nah, mereka nggak bisa nggak punya capable lah ya, jauh lah. Saya rasa ya mesti kembali ke sayap kiri, jauh lebih baik begitu. Jadi model-model seperti Polandia, seperti Hongaria, kan sekarang jauh lebih maju tuh di Eropanya. Sampai iri tuh orang-orang Prancis, orang-orang di Belanda. Mestinya Belanda juga nih kemarin menang ya, sayap kanan cuman dapat berapa ya? 37% ya Pak? Baru ya, nggak sampai 50% ya. Ya susah sih kalau di Eropa itu kalau menang mutlak itu 50% ke atas susah juga ya. Banyak multi partai itu repot juga ya. Gitu. Walaupun yang saya dengar ini tapi nggak bisa ini ya, sama seperti kayak si Megawati itu waktu itu menang cuma 33% ya nggak bisa jadi presiden juga ya, kalah juga digoyang di ini ya. Sebenarnya Macron ini udah nggak laku lagi ya, Macron ini sebenarnya udah nggak laku lagi. Ini orang ini ada cerita, mestinya dipenjarain ini Stemmer, si Macron ini setelah mereka memimpin periode berikutnya kalau sayap kanan menang, mestinya nih diselidikin ini, penjarain ini mereka gitu. Nah ini yang cerita lucu yang saya dengar Pak SK, katanya kenapa si Trump ini agresif perdamaian dunia, katanya dia kepengen Nobel Prize. Soalnya si Obama dapat, apalagi itu dapat, dia kepengen juga. Orang egonya tinggi kali. Enggak juga, tapi ini memang bagus sih Pak. Ini luar biasa ya, semenjak Trump kedua, waktu dia pertama kalah, wah itu dia udah mikirin itu, begitu 100 hari kerja apa aja yang dia mesti kerjain tuh luar biasa. Jadi saya lihat juga ini kerja mulu ya, nggak ada liburnya ya, baru kerja di ini bikin itunya aja udah berapa kali tuh dia tanda tangan dengan regulasi-regulasi barunya ya, belum lagi tarif-tarifnya ini jadi pada kerja ini saya rasa sampai hari Minggu pun juru bicaranya si siapa tuh itu pinter juga ya, luar biasa itu yang perempuan itu yang masih muda ya,
Itu luar biasa sih, siapa saya lupa Dia pikir namanya. Pak SK, soalnya dia pikir dia cuma dapat 4 tahun, that's it, nggak bisa maju Iya, lagi. iya. Tapi dengan umur dia begini luar biasa stamina-nya. Dia berusaha Cepat gitu. semaksimal dalam Iya, waktu benar. itu aja sih Iya, motivasi. karena dia nguber ya, dia nguber. Dan saya lihat juga timnya bagus. Dan saya yakin ini banyak pemikir-pemikir ini ya, apa profesor-profesor pengajar di apa namanya universitas-universitas terkemuka Amerika ya, yang support dia ya. Saya rasa kebijakannya itu. Jadi dia ngerti persis mesti gimana bagaimana gitu terhadap Asia, terhadap Eropa, terhadap ini. Nah, ini bagus ya. Jadi tarif ini juga ini kan 90 hari ya. Jadi dia tinggal lihat, gue berusaha baik nih sama lu. Lu mau nggak memperbaiki diri? Lu mau nggak punya inisiatif yang baik nih berdagang sama gue? Jangan maunya lu untung mulu, nggak fair mulu. Termasuk Eropa nih, si Macron nih belum diketok, belum dijitak. Ya masih ketawa-tawa dia datang ke Oval kan kemarin sama si siapa tuh? Si Zelensky. Cuman Zelensky dibawa dia pun juga tetap aja dibully sama dia, ya nggak peduli. PM Kanada juga dibully sama dia, ya. Kemarin